penyampaian yang baik dan juga tanggapan yang baik. Yang baiklah sekarang kita ngaji di dalam pengajian Tauhid Tasawuf. Ya, kita ingat dapat kita pedomani dalam memperbaiki agama kita. Kita benar untuk menjadikan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai hamba Allah yang baik. Ada dalam istilah kitab Manazilus Sairin, yaitu istilahnya tafakur dan tadakur. Apa namanya? Tafakur. Kita senantiasa sewaktu-waktu kita harus tafakur dan tadakur. Tafakur ialah mempergunakan akal untuk mendapatkan tujuan. Itu yang dimaksud tafakur. Berpikir. Kita beragama Islam, beriman kepada Allah, kita senantiasa berpikir, yaitu mempergunakan akal untuk mendapatkan tujuan. Mempergunakan akal. Apa tujuan daripada orang yang bertasawuf? Tujuannya tidak lain supaya dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu. Tapi kalau orang dunia ini tujuan untuk mendapat pangkat, atau tujuan untuk apa lagi, dapat duit, atau untuk mendapat harta. Kalau ada kopi, sudah berapa batang? Saya pindah ke Benda ada 1000 batang. Kopinya sudah berapa di sana? 10 hektar. Oh, 1 hektar. Itu 9. Tapi bukan tujuan. Tadi kita harus dapat berpikir, mempergunakan akal supaya kita dapat tujuan. Nah, tujuan daripada umat Islam, kita semua, bagaimana kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan supaya kita dekat dengan istri gitu, dekat dengan anak. Jadi lucu, kadang-kadang saya kadang-kadang ketawa sendiri, dan mungkin barangkali saya lebih jahat daripada mereka. Daripada adik suluk Abu, saya minta pulang ke Abu. Mengapa? Gundah sekali saya. Mengapa gundah? Teringat sekali ke rumah. Tak jadi lagi kamu suluk 10 hari. Tak tahan lagi Abu. Sudah. Ini lapor lagi. Abu, saya pulang 5 hari nanti. Saya balik lagi, saya sambung. Mengapa? Ini saya Abu. Boleh pulang. Pulang dong. Ini kena anak-anakmu. Kadang-kadang kita orang tua ada juga seperti itu. Ada juga ya. Jadi kemana? Tadi memutuskan alaik awaik dalam istilah tabatul ini berat. Jadi untuk mendapatkan kita bisa dekat dengan Allah, kita berpikir. Pertama kita berpikir kepada intauhid. Ini dalam Islam intauhid. Berpikir intauhid, yaitu zat Allah SWT. Tak berpikir untuk mendapatkan zat Allah. Allah itu adalah Tuhan kita yang kita sembah, yang menciptakan kita. Mana kita untuk bisa dekat dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi untuk berpikir kita bisa dekat dengan zat Allah. Artinya kita lihat cahaya zat Allah. Ini harus melalui panah. Apa-apa? Melalui panah. Makna panah ini melupakan segala-galanya, termasuk diri kita. Melupakan termasuk diri. Kalau belum bisa kita melupakan segala-galanya, termasuk diri kita, kita tidak akan mendapat cahaya zat Allah. Karena untuk tauhid, zati itu didapat dengan jalan panah. Maknanya kalau kita masih banyak ingatan atau ada teringat lainnya, jadi bagi orang yang tauhid tasawuf itu dikira syirik. Itu dikira syirik. Mempertemankan Allah dengan lainnya. Namanya kita berzikir. Teringat istri. Ya. Jadi mempertemankan Allah dengan istri. Teringat uang, mempertemankan Allah dengan uang. Mati syirik. Syirik. Putus. Jadi untuk mendapatkan Allah ini, yang pertama kalau kita tidak sanggup seperti itu, cukup dengan ilmu zahir, beriman dengan ilmu zahir, beriktikad, bagaimana apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, dia hanya Tuhan Esa. Jadi kita beriktikad, beriman, berkeyakinan bahwa Tuhan Esa. Tapi untuk mendapatkan Esa, untuk mendapatkan itu dengan nur kasyaf. Untuk mendapatkan Esa itu dengan nur. Artinya tersingkap dalam batin kita keberadaan Allah, sehingga hilang yang lainnya. Hilang, artinya yang lain itu adalah dipukul oleh cahaya keberadaan Allah. Oleh cahaya keberadaan Allah itu lawan diri yang lainnya hilang. Seperti kita teringat orang tua kita, ya, dengan cahaya orang tua kita itu, bukan lupa yang lain, lupa teman, lupa macam, lupa segala-galanya. Jadi mendapat Allah itu dengan nur kasyaf. Ini yang diajarkan di dalam tarekat bersuluk untuk mendapatkan Allah, mendapatkan dengan nur kasyaf, sehingga lupa lain, sehingga lupa. Jadi kalau mendapatkan Allah dengan akidah itu beriman berakidah aja, banyak tikar Allah itu Esa. Batu anaknya itu mudah, itu orang awam, itu orang jadi mendapatkan Allah dengan nur kasyaf itu orang kawah, itu orang tasawuf, itu sufi. Nah, di sinilah ulama-ulama kita seperti Ghazi Lamsa atau lainnya. Jadi mereka cukup mendapatkan Allah dengan akidah, dengan iman saja. Jadi kita tasawuf mendapatkan Allah dengan nur kasyaf, cahaya keberadaannya, sehingga lupa kita lain. Untuk hilang syirik, untuk menghilangkan syirik, tersangkut hati kepada lain Allah supaya hilang. Jadi kalau kita umpamanya ingin beribadah tersangkut hati kepada lain Allah, maka ibadat kita itu tidak bisa khusyuk, tidak bisa. Maka kalau ibadah kita tidak bisa khusyuk, maka ibadah kita ini
kurang bermanfaat, tidak berfaedah. Pahalanya sedikit kali. Kalaupun ada sedikit. Kalau kita pergi ke Lawi, dapat lawak itu ketek-ketek. Ketek kan? Apa itu dapat dapat. Tidak sagoni lawak tu. Itulah maknanya kita batalkan tersebut. Dan kedua, kita berpikir mengenai nikmat-nikmat pemberian Allah dan kebijakan Allah menciptakan alam dan diri kita sendiri. Karena dulu kita tidak ada, sekarang sudah proses keberadaan kita dalam kandungan ibu kita. Siapa yang beri makan kita? Tidak ada orang yang beri makan kita. Kita sendiri, Allah menciptakan kita. Bukannya baca indah mata, telinga, hidung. Ini bagus. Bagaimana pula Allah mempersiapkan ma'idah, pencernaan makanan kita. Kita kena masukkan makanan, bisa terbagi makanan. Sebagian menjadi tahi, sebagian menjadi darah. Untuk menjadikan daging. Jadi siapa yang membuat itu? Begitu bagusnya. Apa namanya? Manajemen. Ada bisa manusia melakukan seperti itu. Itu adalah kebijakan antara Allah. Jadi kita lupa, kita anggap pintar pula manusia ini. Allah. Ini kan lucu. Maka teringat kita nikmat pemberian kepintaran Allah terhadap diri kita dan alam semesta. Itu yang mendorong kita, yang menarik kita, yang menyuruh kita supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur. Beribadah kita, berpuasa kita, pergi salat, bayang kita. Kamu itu agak supaya diterima Allah. Begitu nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau bersyukur. Jadi apa orang pintar, apa orang bodoh? Orang berpikir, apa orang bodoh? Tidak dapat berpikir. Banyak juga orang bodoh yang tidak bisa berpikir beribadah. Pemerintah ada yang bodoh kan? Ada. Pak Fikir ada. Bupati ada juga. Camat ada. Contoh siswa ni kita dapat berpikir. Bisa beribadah. Tempo army ada yang army. Kita bersyukur. Oh ada. Mana kan? Kita berpikir. Dan kemudian kita berpikir mengenai dengan makna-makna amal dan makna hal. Makna apa? Makna amal dan maknanya amal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan yang kita lakukan ini dengan kudrat iradah siapa? Apa dengan kudrat iradah kita? Namanya saya bergerak. Dapat bergerak ini dengan ikhtiar siapa? Kalau kita katakan dari ikhtiar kita. Kita ini dari ikhtiar siapa pula? Nanti bertali-tali dan sudah dari ikhtiar, dari kudrat. Jadi pekerjaan yang kita anggap itu adalah dari Allah, dari kudrat Allah, dari perbuatan. Itu sebab terbuka jalan untuk kita sampai kepada hakikat. Kepada hakikat. Jadi makanya kita tidak boleh berhenti pada ibadah. Kita tidak boleh berhenti pada
memang ibadat ini perlu sama sembahyang, amal, amal ini disebabkan oleh ilmu, sehingga kita bisa beramal. Bagaimana salat, bagaimana cara-cara hukum salat, dan kita amalnya harus ikhlas, tidak ada riya dan semata-mata karena Allah. Kemudian kita lihat bahwa amal ini datang dari Allah, maka amal ini adalah merupakan kurnia pemberian Allah. Jadi tidak terlihat ikhtiar kita dalam beramal, terlihat ikhtiar Allah, itu dikatakan hakikat tauhid af'al. Apa namanya? Dan juga kita berpikir pada makna hal atau ahwal. Awal ini yang datang pada hati kita. Jadi kita periksa ini yang datang pada hati. Jadi kalau yang datang pada hati ini menyebab dan yang datang pada hati ini untuk kita berkeinginan untuk melakukan syahwat, artinya untuk keladatan-keladatan dalam kehidupan duniawi ini, itu adalah datangnya dari nafsu, daripada hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini kita bayangkan bagaimana supaya harta kita, supaya kita berharta, supaya kita macam-macam lah, istri lah, macam lah, bulan lah, kambing lah, itu datang dari awal. Atau yang datang ini adalah daripada setan untuk menipu kita, supaya kita malas untuk melakukan yang baik-baik, malah melakukan yang baik-baik, sembahyang, balik, balik, menipu. Jadi kita harus dapat berpikir supaya yang datang itu adalah merupakan yang datang dalam hati kita, sentiran daripada jalal dan jamal, kebagusan dan kebesaran yang disumberkan daripada sifat dan zat Allah, sehingga menarik hati kita supaya kita bisa cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Rindu. Jadi kalau sentiran ini belum ada dalam hati, maka kita agak malas dalam berbuat, dalam beribadah. Jadi kita bisa sungguh dalam beribadah. Nampak itu dalam hati, cahaya. Atau nampak kita kebesaran, nampak kita kebagusan yang berasal dari sifat Allah dan dari zat Allah, cahaya dan. Maka penyebab itu kita hilang malas, hilang lesu. Sungguh kita untuk taat beribadah. Contoh begini, Anda terlihat sifat-sifat kebagusan, kebaikan orang tua Anda atau teman Anda. Sehingga dengan demikian, apa yang diperintahkan oleh orang tua Anda, maka mudah Anda lakukan. Tapi kalau belum terlihat kebagusan dan kebaikan sifat orang yang memerintahkan kita, baik orang tua atau atasan kita, atau hanya kita lesu untuk melakukannya. Mama seorang pegawai, dia melihat pegawai kantor sama, terlihat sama, kebaikan sama, dan dalam hatinya terlihat
kebaikan sifat sama, kasih sayang sama. Maka pegawai ini rajin dia pergi kantor, dia disiplin, Tapi kalau dia tidak terlihat dia kepemimpinannya, kebagusan kepemimpinannya, baik-baik je, baik-baik. Tapi untuk bagus. Jadi begitu juga kita dengan Allah. Bak mendapat sinar dan cahaya dalam hati kita. Cahaya kebesaran dan kebagusan Allah yang bersumber daripada sifat dan zat. Maka dengan sebab itu penyebab kita tidak malas, tidak rasa terpaksa, tidak rasa malas. Jadi kita ini kan masih kita paksa-paksa nih, kita paksa apa? Mau tinggal rumah tata ada ini berpatu ini badan mudah-mudahan peduli. Tapi kalau sudah nampak cahaya itu tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa malas. Jadi itu yang datang pada hati kita dari sifat, yang datang dari pada hati kita, kebagusan dan kebaikan dari sifat dan zat itu penyebab kita panah. Kita sampai kepada hakikat tauhid sifat dan zat. Ada yang kita lupa kepada lain. Dengan sebab kebagusan dan kebaikan Allah itu, kita lupa kita kepada kebagusan, kebaikan sifat istri kita. Berarti sudah pernah itu. Sifat kebaikan bos kita, teman kita, pernah. Dan sifat kebagusan, kebaikan diri kita. Maka lupa kita semua dikatakan panah. Lupa kepada yang lain. Kita lihat hanya zat dan sifatnya dalam batin kita. Sehingga lupa kita pada lainnya dan diri kita sendiri. Jadi berarti kebaikan awak hilang, kebagusan awak hilang, apalagi orang lain. Sehingga telah bisa membawa dekat kita pada Allah Subhanahu. Jadi berpikir yang demikian itu, berpikir ini mesti ada dalam anggota-anggota saya berpikir seperti itu. Untuk apa? Supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu. Kalau ada dengan Allah tak boleh. Allah dayang. Kalau ada dengan Allah, Allah dayang. Itu pelakui benar. Kemudian ni pelakui tak. Mantan takut. Kerana tahu je. Lu ada muka buat mak. Betul lain. Yang nak mantan buah tantiro. Pandai ke mah. Ada yang nak buah tantiro je. Buah tantiro. Mana buah apa-apa. Gimana? Ada buah tantiro. Buah tantiro. Mana buah abu amaran. Kau beritahu ke ni lantai dia. Namo. Tapi harus baca orang tafakur je. Apa? Maknanya supaya tahu Allah nantinya lah. Supaya tanya cuba. Baik abang rantau mana tu abang jalan jalan petunjuk. Kata Allah baik kata buah merangkak cubuh yang katalah si Allah bawa cubuh inilah maknanya bahwa tafakur sa'atan khairun min ibadati sitina sana. Berpikir satu saat, 1 jam lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Berpikir satu saat lebih baik daripada ibadat
Inilah makna Quran juga mengatakan, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh waqtilaba yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzaban. Jadi orang-orang yang mereka itu mengingat mereka akan Allah, berdiri, duduk dan berbaring, berpikir mereka ada kejadian langit dan bumi. Apa ada wakalu? Tidak, Rabbana aja. Rabbana, hai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak engkau jadikan ini langit dan bumi ini sia-sia, tidak. Ini adalah semua engkau jadikan langit dan bumi ini untuk memperlihatkan kekuasaan, memperlihatkan kekuasaan. Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk memperlihatkan oleh Allah kekuasaannya kepada kita. Maha sucilah engkau, peliharalah kami daripada adab. Jadi oleh karena itu Allah itu Maha Kuasa, maka kita harus dekat dengan orang yang paling kuasa. Paling kuasa, anakku tak dekat manusia ni. Dekat bulan gubernurnya, kenapa dekat? Karena manusia ini kulikat insan dhaifah. Dijadikan manusianya lemah. Namanya dapatan kotak nama makhluknya. Yang kemuka dikatakan sedih. Karena itu orang yang lemah. Orang yang lemah. Jadi berjalan. Dan menunjukkan jalan. Jalannya Allah. Supaya kita selamat dalam mengikuti kehidupan dunia kita. Aja demikianlah. Allah